Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya nih? Hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya sampai amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat mbak-mbak semuanya yang selalu mensupport channel ini. Saya selalu mendoakan channel ini, tak doakan balik. Semoga sampai terhindar dari mara bahaya, dipermudah segala urusannya sampai mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah informasi dari KJRI dulu. Sebelum kita membahas sebuah kasus yang terjadi salah satu temennya kita yang baru bekerja di tempat majikan yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Jangan lupa di komen, di subscribe, kemudian jangan lupa di like, dan yang paling penting jangan lupa di share. Karena lek sampean nggak nge-share, nggak komen, nggak subscribe, kuwi koyo aku ki dadine nggak semangat di dalam memberikan informasi kepada sampean, Mbak. Jadi jangan lupa di subscribe dulu nggih. Terima kasih. Oke, kita bakal membahas sebuah informasi yang pertama dari KJRI Hongkong. Dalam kegiatan di publik. Jadi sampean disuruh cermat ketika sampean kuwi mengikuti atau mengadakan sebuah acara, baik itu kegiatan pelatihan, kemudian keagamaan, pertunjukan seni daerah, terutama yang menggunakan pungutan biaya. Yang kedua, memastikan bahwa kegiatan tersebut itu harus mendapatkan izin resmi dari otoritas setempat yang berwenang. Contoh dari pemerintah Hongkong ataupun dari contoh sampean tuh melakukan kegiatan yang gini lapangan Victory, sampean juga harus mendapatkan izin dari pemilik penanggung jawab dari lapangan Victoria. Jadi harus mendapatkan izin. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan diri, kebersihan lingkungan, dan ketertiban lingkungan ketika kawan-kawan mengadakan partisipasi kegiatan publik. Jadi intinya himbauan ini menyusul kemarin terjadinya huru-hara di sosial media kegiatan dari belajar fashion, yang dimana kegiatan itu memungut biaya bagi peserta yang pengen belajar catwalk. Jadi itu jadi masalah karena di situ juga ada yang bilang, apakah KJRI tidak tahu kegiatan ini atau KJRI ingin menjadi sponsor di dalam kasus ini, karena itu tidak diperbolehkan. Apapun kegiatan kalau dipungut biaya iki tidak boleh, apalagi pelakunya atau yang mengadakan kegiatan kui adalah PRT ataupun warga negara Indonesia ketika tidak mendapatkan izin dari pemerintah Hongkong. Jadi tidak diperbolehkan apalagi membawa embel-embel KJRI Hongkong. Karena ketika ada masalah, ada yang melapor, kalian pasti bakal membawa KJRI Hongkong, bahkan berlindung di bawah KJRI Hongkong. Nah, iki yang membahayakan. Itu kenapa KJRI memberikan himbauan tersebut. Oke, mbak-mbak, iki ceritane Mbak Indo kerjanya negara Hongkong. Iki 9 bulan di majikan terakhir dia. Karena di majikan terakhir dia 9 bulan, dia iki mendapatkan masalah. Awalnya dia iki bekerja dengan majikan seng yincim, tapi gak hanya yincim, tapi temperamen, terus suka marah-marah. Biasanya majikan yang suka marah temperamen kui majikan perempuan. Kalau ini beda, seng tukang marah-marah, seng yincim, ini salah itu salah, kemudian temperamen kui majikan laki-laki. Mungkin majikan laki-laki iki ono masalah neng gini kerjaan, mungkin juga ada masalah lainnya. Intine majikan laki-laki kuwi rodok stres. Pokoknya nggak ada hari tanpa marah-marah sama Mbak Indo iki. Bahkan iki nggak hanya nggak hanya Mbak I saja yang sering dimarahin, tapi majikan perempuan kui juga sering dimarahin oleh suaminya sendiri. Mbuh kui perkara kerjaan atau memang mereka berdua itu sudah gak akur. Intinya memang sing kerja kui majikan perempuan sing setiap hari ada kerjaan ning kantor. Nah,
pada waktu kuwi siang kuwi Mbak iki ya, iki pas kejadian ya. Jadi pas kejadian siang itu Mbak sedang memanaskan masakan. Jadi Mbak kuwi mau makan makanan siang. Nah, dia itu memanaskan daging. Dan sinsangnya kuwi tidure neng ruang tamu dekete dapur. Secara otomatis sinsang iku kedenger ketika ada aktivitas di dapur. Entah karena apa, mungkin mbaknya iku gemlotekan dan kemudian ada suara yang agak kebanting lah, mungkin ketika wajan di osrek. Nah, itu membuat sinsang kuwi iki akhirnya marah. Kemudian tiba-tiba sinsang kuwi datang ke dapur, kemudian melakukan pemukulan terhadap Mbak Iki yang 9 bulan bekerja di tempatnya. Nah, ketika Mbak Iki dipukul oleh sinsangnya, dia Iki menangis-nangis dan ketakutan, Mbak. Dan hasil Mbak Iki langsung telepon majikan perempuan mengadukan kalau dia Iki dipukul oleh sinsang. Syukur alhamdulillahnya majikan perempuan kui cepat merespon kawan. Artinya majikan perempuan kui tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut, karena pasti nanti dampaknya pada dia juga. Bahkan takutnya nanti bakal dia juga terseret karena membiarkan PRT-nya kui mendapat kekerasan dari suaminya tanpa dilaporkan. Jadi pada waktu Mbak Iki lapor ke dadainya atau istri dari sinsang, Dada Iki langsung telepon polisi. Di situ dadainya menceritakan bahwa PRT-nya ini mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Nah, hasil polisi datang di tempat kejadian. Jadi ketika polisi datang tempat kajian, langsung polisi itu membawa majikan laki-laki. Jadi untuk kasus ini bagaimana tentang kelanjutannya belum diketahui, tapi intinya biasane majikan laki-laki iki mek nyocot ae, marah-marah ae, pokoknya nggak pernah main tangan. Tapi entah kenapa hari itu dia baru main tangan sama si Mbak E. Jadi pas waktu kejadian Mbak Iki dipukuli sama si sinsange yo, dia Iki sudah teriak-teriak minta tolong. Tapi sekali lagi namanya flat, kui nggak semuanya orang tinggal di situ. Ada yang dimana mereka kui pergi kerja. Jadi pas Mbak I minta tolong, kui tidak ada orang yang membantu. Akhirnya Mbak I kui keluar dari flat tersebut, kemudian telepon sama majikan perempuan. Oke kan kawan, di dalam kasus iki Mbak E tidak serta-merta salah dalam posisi ini, karena sekali lagi namanya juga masak. Kalaupun nunggu majikan laki-laki itu bangun, bisa saja iki sampai 2 jaman baru bangun. Jadi wajar ketika dia iki memang mau memanaskan masakan, nggak perlu menunggu singsangnya kui bangun dulu. Nah, jadi wajar walaupun singsangnya tidur, Mbak Ikui memasak di dapur. Iki seperti yang pernah kita lakukan kan kawan. Ketika pagi-pagi kita kui mau kerja, ternyata majikan semuanya pada tidur. Tapi kalau kita kui pagi-pagi nggak kerja, nggak ada suara, nanti majikan mengira kita kui nggak kerja. Kan serba salah nih. Pagi-pagi kita bangun dulu, kemudian kerja. Kita harus ada suara dulu, biar majikan tuh mengetahui Anda kerja. Tapi kalau sampean kerja nggak ada suara, ada juga majikan yang menanyakan kamu setiap pagi kui ngapain, kamu pagi tadi ngapain, karena nggak ada suara. Jadi kita tuh sebagai PRT serba salah. Kalau ada suara dikirai bising, kalau kita nggak ada suara dikira nggak kerja. Sama seperti Mbak Ekwi. Apalagi kalau sudah waktunya jam makan, kalau nunggu singsangnya bangun, ya wis sampai tidurnya 2 jam 3 jam dia
nunggu makan sampai segitu lamanya, apa nggak kelaparan? Ya mending dia masak dulu. Tapi ending dari ceritane Mbak E malah digebuki sama singsangnya. Di dalam kasus iki yo serba salah loh kita sebagai PRT. Mungkin singsangnya memang dasare kuwi temperamen, memang sudah dipendem amarai sama Mbak E. Buktinya setiap hari nginci, buktinya setiap hari marah melulu. Cuman ini hari mungkin si majikan iki sudah menahan diri, baru ya kuwi kejadiannya pemukulan tadi. Jadi kawan-kawan lek kerja hati-hati. Sekali lagi Mbak E beruntung mendapatkan majikan perempuan seng mau melaporkan suaminya ke kantor polisi. Ada majikan yang tidak mau ikut campur, bahkan tidak melaporkan perbuatan suaminya, bahkan istrinya, ketika memberikan kekerasan pemukulan terhadap PRT-nya. Juarang banget. Tapi dalam kasus ini ya dipastikan si suami kui hoyinjim sama dadai, kemudian sering melakukan kekerasan juga sama dadai. Jadi ketika PRT-nya juga mengalami hal yang sama, maka di saat itulah majikan perempuan melaporkan. Tapi semoga dengan kasus ini tidak berakhir damai, karena takutnya kalau damai Mbak E kerja di situ lagi, takutnya bakal terjadi pemukulan kedua kali. Dan bisa saja majikan kui tidak berubah karena memang dasarnya temperamen. Lek nggak diberi pelajaran, kui majikan laki-laki nggak akan berubah. Jadi semoga tidak ada kasus damai di dalam ini. Lanjutkan perkaranya. Kalaupun lanjut, jangan sampai kerja di situ lagi. Kalaupun nggak lanjut, jangan lupa nuntut biaya atau kompensasi karena mendapatkan kekerasan dan kehilangan pekerjaan. Jadi penting sekali namanya menggandeng organisasi atau meminta saran dari organisasi ketika kawan-kawan di dalam kasus seperti ini. Samen bisa nuntut yang namanya kompensasi, kehilangan pekerjaan, pemukulan tadi kan kawan, dengan sejumlah uang. Oke? Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Hati-hati kerja di luar negeri, jangan lupa jaga diri, channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.